Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ridwan. Di sini saya ada pasien yaitu Oppo A15. Ya, Oppo A15. Jadi HP ini tuh kasusnya ketika dicas dia masuk, dia connect, tapi persentasenya nggak nambah. Jadi persentase baterainya itu nggak nambah. Connect sih connect, tapi ya segitu aja. Nggak mau nambah sama sekali, nambah nggak, berkurang malah iya. Tuh. Jadi kalau kalian menemukan kasus yang seperti ini untuk Oppo A15, sebenarnya untuk di semua Android ya, cuman kali ini saya di Oppo A15. Dan untuk kasus yang seperti itu sebenarnya kalian nggak, ini penyakitnya bukan di sini ya, bukan di konektor ini, juga bukan di baterai, tapi penyakitnya ada di jalurnya. Kita singkirkan dulu. Nah, ini udah saya bongkar, udah saya lepas semua karena untuk menghemat durasi ya, biar nggak begitu panjang. Nah, kita akan tes dulu coba ya. Ini belum saya eksekusi, cuman kita tes dulu untuk arusnya ini sanggup maksimal di berapa ampere, coba kita lihat dulu. Kita colok cas. Nah, dia masuk, dia connect, tapi ini nggak mau bertambah persentasenya. Ini di 22, dan kalau kita lihat di ini di smart USB ini cuma 1 ampere. Ini udah maksimal, tadinya 0,6 malah bahkan 0,4. 0,6 aja itu nggak bakal ngisi, apalagi 0,4. Dan ini pun 1 ampere pun nggak selalu 1 ampere. Kadang kalau nanti ini dicabut, kita colok lagi itu nggak 1 ampere, 0,6 gitu biasanya. Coba kita cabut dulu ya. Misalnya kita cabut lagi. Kita cabut. Kita pasang lagi. Nah, ini masuk ya, connect. Nah, ini 0,8 tuh. Cuma 0,6. Nah, 1 ini. Tapi nanti ini setelah lama, kurang lebih 10 menit dibiarin, dia bakal turun ke 0,6 ampere. Dan kalau udah 0, ampere mau sampai kapanpun ya nggak bakal nambah persentasenya. Nah, di sini ini langsung saya jelaskan dan saya langsung terangkan poin-poinnya ya. Poin-poin pentingnya aja buat kalian, jadi supaya gampang, supaya mudah gitu. Jadi untuk Oppo A15 ini, ketika terjadi kasus yang seperti ini, itu bukan yang pertama, kita coba dulu lah kabel yang paling bagus. Kalau kabel yang paling bagus itu dirasa sama aja nggak berpengaruh, itu bukan di kabelnya berarti, bukan juga di sininya, bukan untuk di bagian konektornya. Kalau di bagian konektor yang rusak, mungkin kalian tahu ya, ketika konektornya ini rusak, ketika kita colok cas, terus kita ukur pakai multitester, kita tes tegangan fibas yang ada di kapasitor itu. Kalau itu udah menunjukkan 5 volt, artinya ini udah bagus. Ya. Terus kita ukur di sini. Oh, gini aja deh. Kita secara langsung aja, kita colok dulu ya. Nah, kita dari awal. Terus kita pakai multitester. Nah, ini yang digital. Kabelnya, aduh berantakan kabelnya. Colok ulang, kita colok ulang. Oke, masuk ya. Coba kita buktikan apakah yang rusak ini atau bukan. Tapi bukan konektor tesnya. Jadi kawan-kawan, kalau kalian menemukan hal yang seperti ini, kita coba tes biar kelihatan ya. Nah, ini kita langsung ambil tegangan di fibas. Kita pakai volt DC volt ya, kita taruh di fibas di sini. Nah, itu udah 4,9 volt. Artinya konektor ini bagus. Udah sampai sini kan tegangannya, harusnya sudah sampai sini nih, 4,9 volt. Kalau di sini 4,9 volt, tapi ketika dicas dia nggak nambah, artinya ada kerusakan lain. Jadi di sini kerusakannya kawan-kawan, tolong diperhatikan, simak baik-baik. Langsung saya sebutkan poin-poinnya supaya kalian mudah. Kita cabut aja. Nah, jadi berhubung ini sudah saya bongkar, jadi saya tinggal langsung eksekusi aja, jadi nggak perlu lama-lama. Nah,
Oke, kita cabut semua dulu soket-soketnya. Saya sampai ambil kabel yang paling bagus ini, kabel robot. Kita ambil mesinnya, pelan-pelan aja. Aduh, antena. Oke, kita balik. Nah, di sini kawan-kawan. Nah, ini sudah saya lepas kalengnya ya. Sudah saya lepas. Jadi kalian itu hanya perlu menjemper di bagian ini. Nih, bentar. Mana pinset? Aduh, hilang pinset. Sini. Nah, kalian hanya perlu menjemper di bagian ini. Kelihatan ya? Kapasitor yang ini, nih, yang saya tunjuk ini ya, ke bagian kapasitor yang ini. Ya. Saya ulangi, kelihatan nggak? Saya ulangi ya. Nah, nih. Dari kapasitor yang ini nih, yang saya tunjuk nih, ya, ke kapasitor yang ini. Tuh. Ini ya. Itu yang harus kalian jumper, karena biasanya di jalur itu putus atau tidaknya coba kita tes ya, kita buktikan pakai multitester. Ini aja deh. Bisa nggak ya? Bisa kayaknya. Aduh, blur. Kita pakai, coba di U2 mah. Kita buktikan kalau dia berbunyi artinya dia jalurnya aman. Tapi kalau dia nggak bunyi, jalurnya putus. Coba kita tes. Nah, tidak bunyi ya kawan-kawan ya. Nggak bunyi ya. Ini juga nggak menunjukkan nilai. Tuh. Artinya di sini putus. Ya. Kapasitor yang ini ke yang ini putus jalurnya, jadi kita hanya perlu menjemper dari sini ke sini. Oke, kita langsung jemper aja. Nah, kita langsung jemper aja, singkirin aja dulu. Ini dulu ya. Ya, Papa nanti beda. Iya. Beli jajan ya, untuk udah beli es krim. Iya. Udah beli es Snoopy. Iya. Paling udah es Snoopy. Iya ya. Nah, kita langsung jumper aja. Ini saya pakai kabel jumper yang seperti biasa saya gunakan. Ini dari sini, aduh nggak kelihatan bos. Nah, ini udah. Tinggal satunya ke sini. Ada dua, Pak. Ada dua. Ini saya nggak menggunakan mikroskop. Alhamdulillah mata saya masih bisa melihat. Nah, ini pastikan kuat ya kawan-kawan ya. Kayaknya nggak kuat nih. Tambah lagi, tambah. Oke kawan-kawan ya, ini udah saya jumper. Ini sudah saya jumper. Ini sudah. Aduh, mati lampu guys. Untung udah saya jumper. Mati lampu ya, Pak. Iya, mati lampu. Mati lampu, guys. Mati lampu, guys. Jangan mati lampu. Jangan mati lampu. Ini sudah saya jumper ya. Oke, tinggal kita tutup aja pakai isolasi anti panas. Oke kawan-kawan, dikarenakan tadi mati lampu jadi terpaksa saya hentikan dulu proses recordnya, dan ini sekarang udah hidup lampunya. Nah, di sini sudah saya jumper ya di bagian kapasitor yang tadi saya tandai. Ini udah saya isolasi. Nah, sekarang kita tes apakah dia mau mengisi dengan normal. Kalau tadi kan sebelumnya dia pengisiannya di 0,6 sampai dengan maksimal itu 1 ampere, itu maksimal 1 ampere. Dan itu kalau dibiarin itu didiemin gitu, itu lama-lama turun sendiri di 0,6. Jadi kalau
kalau di 0,6 itu mau sampai kapanpun dia nggak akan mau bertambah itu persentase baterai. Jadi ya perlu ada perbaikan di kapasitor yang tadi saya tandai itu. Kalian hanya perlu menjumper di situ. Nah, sekarang kita pasang dulu mesinnya. Oke. Pasang soketnya, kita pastikan semua terpasang dengan kencang ya. Kita pastikan semua rapat. Nah, itu antennya juga kita bisa pasang langsung. Aduh. Oke, baterai ini soket-soket dah semua. Langsung kita coba tes menggunakan USB charger, apakah dia mau ngisi dengan normal atau sama aja. Coba kita tes. Oke, dia masuk ya. Dia masuk 25% dan kita lihat di sini di ampere meternya dia menunjukkan di 1,6 ampere. Nah, kalau udah 1,6 ampere ini positif, persentase pasti nambah. Tadi kan sebelumnya 0,6 sampai dengan maksimal 1 ampere dan itu pun nanti turun. 1 ampere itu turun menjadi 0,6 dan itu nggak akan pernah bertambah mau sampai kapanpun persentase baterainya. Dan di sini sekarang udah saya jumper tadi tuh di kapasitor yang tadi saya tandai dan sekarang ampernya nilainya menunjukkan di 1,7 1,8 nanti. Nah, ini udah cepet banget. Nah, oke kawan-kawan, saya rasa cukup ya, cukup jelas ya. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Oke, saya rasa cukup itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.